Setiap kali SMA Lab mengawali pembelajaran, hari Senin selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suara Mawang Catya Podcast, back to the stage. Berjumpa kembali bersama dengan Suara Mawang Catya Podcast pada hari ini. Senang sekali rasanya menjumpai kembali para pemirsa di rumah, kepada adik-adik, orang tua, maupun juga para pemirsa pemerhati pendidikan di Kota Malang dan di seluruh Indonesia. Hari ini serial podcast yang kedua, yaitu mengangkat tentang internal SMA Lab UM, ya, bagaimana sekolah tercinta, favorit, kebanggaan, swasta terbaik ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga kepercayaan dari masyarakat yang sudah diberikan kepada sekolah ini. Hari ini kita sudah ditemani oleh Pak Dedi Setiawan MPD yang mempunggawai ya, yang sekaligus juga menangani secara detail tentang topik yang akan kita angkat hari ini, yaitu berkaitan dengan kurikulum, ya. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Pak Dio. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Dedi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Biasanya Pak Dedi itu sangat sibuk, para pemirsa. Hari ini beliau bisa saya culik untuk bisa ikut acara di podcast hari ini. Soalnya kalau nggak kita culik, beliau nggak bisa kita ambil. Ya, baik Pak Dedi. Untuk kurikulum ini ya, sepertinya kalau bicara kurikulum itu, kalau komputer itu seperti semacam prosesornya begitu ya. Jadi kalau prosesornya mati ya sudah komputer itu, gitu ya. Nah, mungkin Pak Didi bisa bercerita sekilas tentang kurikulum itu sebenarnya menangani apa sih sebenarnya di sekolah SMA Lab ini. Silakan Pak Didi. Terima kasih Pak Dio. Nah, layanan pendidikan yang utamanya ada di pembelajaran. Nah, kurikulum itulah yang melayani pembelajaran yang ada di sekolah. Ya. Ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, maka kegiatan kurikulum lebih banyak ada di dalamnya. Nah, kalau kegiatan kesiswaan itu ada di ekstrakurikulernya. Oleh karena itu, pembelajaran ini merupakan inti dari layanan pendidikan yang ada di sekolah. Seperti itu, Pak Dio. Secara garis besar seperti itu. Oke, saya tadi menggarisbawahi, memberi highlight ada kata pelayanan gitu Pak Det ya. Terus juga inti ya dari pembelajaran begitu Pak Det ya. Ada intra ya, dan juga mungkin co-kurikuler juga itu. Saya kalau ngelihat itu banyak banget yang harus ditangani begitu Pak Det. Sebenarnya ending dari goal kurikulum itu apa Pak Det? Kalau kita bicara tadi layanan dan seterusnya. Ya. Baik. Kalau bicara goalnya, kita bicara di standar utama. Goalnya pendidikan itu standar 1, yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, lulusan itu produk dari sekolah ini. Siap. Oleh karena itu, kompetensi harus mengarah kepada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, atau orang yang sering sebut akhlak. Aspek yang kedua adalah pengetahuan, knowledge, kognitif. Yang ketiga adalah aspek keterampilan, atau skill, atau psikomotorik. Nah, 3 aspek ini yang digarap supaya kompetensi lulusan kita ini betul-betul berkualitas. Nah, masing-masing aspek ini semua saling bekerja sama. Yang pertama, aspek sikap juga kita garap dengan berbagai macam sikap. Ada 2 sikap yang kita kerjakan, sikap spiritual, keagamaan. Yang kedua juga sikap sosial. Nah, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan sebagainya. Itu terkait sikap. Nah, harapan kami seperti tujuan pendidikan nasional menciptakan akhlak peserta didik yang berakhlak mulia. Itu goal yang pertama, sebagai kompetensi sikap. Yang kedua tentu pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian setelah pengetahuan akan menghasilkan keterampilan, skill, anak-anak yang punya skill sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Singkatnya seperti itu, Pak Dio. Ya. Itu singkat tapi panjang sekali ya, para pemirsa sekalian ya. Tapi memang tugas dari kurikulum ini memang sangat berat ya. Ini harus kita dukung bersama-sama ya. Stakeholder dari pendidikan, baik pemerintah, kemudian orang tua, dan juga putra-putri yang di sekolah SMA Lab juga harus ikut mendukung, termasuk Bapak Ibu gurunya. Baik Pak Det, kita semua tahu ya bahwa sekarang semenjak Maret ya,
tahun 2020 kita masuk pandemi nih Pak Det ya. Nah di masa pandemi ini kan tentu nggak mungkin bisa ada pembelajaran secara tatap muka Pak Det. Itu apa yang dilakukan oleh SMA Lab mengantisipasi pandemi itu Pak Det? Ya baik. Nah pandemi ini kan sudah melanda hampir 1 tahun ini ya, hampir 1 tahun. Nah kami punya prinsip bahwa meskipun pandemi maka layanan pendidikan harus tetap diutamakan. Nah melihat ranah tadi kompetensi lulusan maka tiga-tiganya tetap harus mendapatkan sentuhan mulai dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk aspek sikap sendiri meskipun kita sedikit terbatas, juga tidak bisa disamakan dalam pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka, maka sikap tetap kita usahakan. Dengan cara gimana? Yang pertama, setiap kali SMA Lab mengawali pembelajaran, hari Senin selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga sikap cinta tanah air, nasionalisme tetap harus ada meskipun secara pembelajaran jarak jauh. Kita tetap ada pembacaan teks Pancasila. Setelah itu berdoa bersama, anak-anak live meeting dengan menggunakan Zoom, sehingga disitulah kami berusaha bahwa penanaman sikap karakter tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran tetap harus mengedepankan dengan teman-teman, guru-guru bisa share, interaksi, komunikasi 2 arah dengan peserta didik melalui Zoom meeting tadi. Dari Zoom, anak-anak bisa berkolaborasi dengan breakout room. Dari Zoom, anak-anak tetap bisa terampil, berkomunikasi dengan share screen, dengan anak-anak menjadi hostnya, mula-mula gurunya, kemudian ganti hostnya anak-anak tetap bisa presentasi dari rumah masing-masing, kemudian mendapatkan tanggapan dari peserta didik dan mendapatkan tanggapan dari gurunya. Sehingga keterampilan pembelajaran abad 21 4C plus 1C itu tetap harus bisa dilaksanakan meskipun kondisinya pandemi. Kolaborasi, komunikasi, critical thinking, kreatif tetap harus jalan. Yang kelima adalah confident. Tetap anak-anak itu kita latih untuk tetap percaya diri. Kemudian keterampilan. Keterampilan bagaimana? Keterampilan kami usahakan tetap ada. Seperti hanya kemarin anak-anak IPA itu tetap mengadakan ujian praktek di rumah masing-masing. Sehingga rumah-rumah mereka kita buat sebagai laboratorium mini. Bahan-bahannya yang ada di rumah kita usahakan karena tidak mungkin anak-anak untuk prakteknya di sekolah. Sehingga tetap bisa jalan. Olahraga, anak-anak juga bisa senam, bisa push up, sit up, kemudian videonya dikirimkan kepada gurunya masing-masing. Aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan tetap menjadi fokus dalam layanan pendidikan sehingga goalnya standar kompetensi lulusan tetap tidak kita kurangi sesuai dengan standar itu. Itu harapan kami meskipun ada beberapa yang harus dimaklumi karena memang agak sulit menyentuh karakter dengan jarak jauh seperti itu. Oke, luar biasa pemirsa ya. Jadi kalau kita lihat tadi ternyata pendapat atau pandangan dari sebagian orang yang sempat negatif gitu terhadap dunia pendidikan pada saat masa pandemi ini yang dikatakan guru itu makan gaji buta Pak Dit. Kayaknya tidak terjadi di SMA Lab Pak Dit. Insya Allah tidak. Sebab saya lihat tadi kegiatannya itu ya sama persis seperti pendidikan tatap muka biasanya. Betul. Mulai dari tadi membaca doa, terus kemudian membacakan Pancasila, kemudian juga guru hadir di Zooming juga gitu ya. Jadi artinya ya pembelajaran jalan terus Pak Det ya. Dan kemudian aspek-aspek tadi tercapai begitu Pak Det ya. Harapan kami seperti itu. Oke, nah ini para pemirsa sekalian ya yang punya pandangan sempat seperti itu ya terlintas di kepalanya bahwa guru-guru itu makan gaji buta itu enggak sama sekali ya, itu hoax ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu guru itu kan tugasnya berat Pak Det ya. Apalagi di zaman pandemi ini belum tentu semua siap. Nah, mari kita dukung Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan tugasnya. Mari orang tua dan juga siswa sekalian ikut mendukung pembelajaran di SMA Lab maupun juga di pendidikan di seluruh Indonesia berjalan seperti biasa Pak Det ya. Oke, baik. Zoom meetingnya kalau maksudnya kan tidak sehari sekali, tapi sehari bisa berkali-kali tergantung mata pelajaran yang ada. Kalau dalam satu kelas itu ada 3 mata pelajaran dalam satu hari itu, maka anak-anak melaksanakan kegiatan Zoom meeting sampai 3 kali. Kalau 7 kali ya 7 kali Pak Det. Dari yang 7 kali kayaknya maksimal 5 kali. 5 kali. Ya? 5 kali. Oke, baik Pak Det, luar biasa ya. Hari ini kita mengkorek banyak informasi dari Pak Dedi yang memang tepat sekali kita undang pada acara Suara Mawang Cata Podcast ini. Baik, yang selanjutnya ini Pak Det.
ada workshop Pak Det. Biasanya tahun ajaran itu kan selalu ada workshop di sekolah. Itu workshop apa juga diselenggarakan di SMA Lab Pak Det di masa pandemi ini? Baik. Tentu dengan adanya pembelajaran jarak jauh, kita harus siapkan guru-gurunya dulu. Nah, artinya tentu ini kan baliknya sampai 180 derajat. Biasanya ngajar tanpa menggunakan media dan seterusnya, sekarang ngajar dengan menggunakan Zoom. Maka yang pertama kita siapkan dulu gurunya, tenaga pendidiknya. Kita mengadakan workshop ketika pandemi itu sampai 3 kali. Yang pertama workshop perangkat pembelajaran, karena memang perangkat harus disiapkan terlebih dahulu. Apalagi kita akan menghadapi akreditasi. Jadi persiapan workshop perangkat ini memakan waktu sendiri 1 bulan. Setelah perangkat kita siapkan, teman-teman mengadakan workshop media pembelajaran, mengeksplorasi Zoom, bagaimana membuat video pembelajaran dan seterusnya di situ. Sehingga guru, mulai guru dari senior, guru junior, semuanya belajar bersama-sama bagaimana mengeksplorasi Zoom meeting. Kemudian bagaimana membuat video pembelajaran, bukan hanya copy dari YouTube kemudian di-share ke anak-anak, tetapi ini gurunya sendiri yang membuat video. Jadi suara gurunya sendiri yang terdengar di anak. Oh, ini guru saya ini yang jelaskan ini. Meskipun itu tidak secara langsung. Kemudian yang ketiga, kita siapkan guru-guru untuk kenal dengan AKM. Pemerintah dengan asesmen baru menyediakan ujian nasional mengganti dengan AKM, asesmen kompetensi minimum, maka gurunya harus kenal dulu. Bagaimana siswa bisa ngerjakan? Gurunya saja soalnya nggak ngerti AKM itu seperti apa. Maka itu butuh waktu 1 bulan sendiri, gurunya kita ajarkan workshop dengan pengawas pembina terkait dengan AKM. Bagaimana tipe soal AKM, bagaimana contoh-contoh soal AKM, bagaimana guru membuat soal AKM sesuai dengan bidang studinya masing-masing, sehingga nanti langsung dikoreksi oleh pengawas, ini kurang ini, sehingga satu gurunya sudah terampil. Terampil apa? Dalam membuat beberapa soal AKM. Setelah gurunya terampil, harapan kami nanti bisa dibagikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak akan terampil juga menghadapi soal KM. Goalnya nanti pada saat pemerintah mencanangkan bahwa ujian nasional diganti dengan AKM, siswa SMA Lab sudah sangat siap untuk mengikuti AKM nasional. Seperti itu Pak Dit. Saya ulangi Pak Dit ya. Yang pertama tadi workshop perangkat Pak Dit ya. Isinya perangkat-perangkat pembelajaran, RPP gitu ya Pak Dit ya. Kemudian itu 1 bulan Pak Dit ya? 1 bulan sendiri. 1 bulan untuk perangkat Pak Dit ya. Itu full 1 bulan atau seminggu sekali Pak Dit? Seminggu sekali, 1 bulan 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan, ya, tapi betul. panjang ya. Panjang. Dari jam berapa sampai jam berapa Pertemuan pertama ada tagihan untuk dikoreksi. Pertemuan kedua ada tagihan terus dan seterusnya selama 1 bulan. Kalau dikoreksi berarti kalau salah dikembalikan. Ya, salah dikembalikan. Revisi lagi gitu. Revisi lagi. Itu tadi ya Pak Dit, workshop perangkat. Kemudian ada juga yang namanya workshop media pembelajaran. Nah, di media pembelajaran tadi Zoom dan semacamnya dan aplikasi tambahan lainnya gitu Pak Dit ya. Iya, betul. Dan itu kan baru ya termasuknya ya. Itu ada kendala nggak? Kan selama ini kan kita tidak pernah Zoom meeting. Iya betul sekali. Buat apa Zoom meeting siswanya ada di situ ya kan? Tadi Pak Dit sempat menyinggung ada senior dan junior Pak Dit. Kira-kira ada masalah dan kendala nggak Pak Dit? Nah, khawatir kami untuk teman-teman yang sudah senior, ini aplikasi-aplikasi baru tentang teknologi informasi biasanya kan agak-agak kurang familiar. Maka kita belajar bersama. Mulai dari yang senior sampai yang junior ini semuanya belajar bersama. Bagaimana sama-sama kita belajar sehingga kita bisa memahami secara bersama-sama, secara menyeluruh terkait dengan media pembelajaran, Zoom meeting ataupun yang lain, media aplikasi yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Ditutup dengan workshop AKM. Asesmen kompetensi minimum. Ya. Itu targetnya harus minimum berapa itu Pak Det? Ya nanti mungkin akan diceritakan pada acara selanjutnya Pak Det ya, podcast selanjutnya karena waktu juga terbatas. Nah, yang terakhir Pak Det. Ya. Pak Det kan sangat padat kegiatannya seperti itu Pak Dedi tadi. Terus bagaimana Pak Dedi menjaga kesehatan tubuh dalam kegiatan yang sangat padat seperti itu Pak Det? Iya. Ini santai ringan saja Santai ringannya. Iya, alhamdulillah ini di SMA Lab, anak-anak kan juga tidak ada di rumah sehingga kita ini kalau pulang sekolah biasanya sama teman-teman itu masih aktif untuk berolahraga. Nah, ini disediakan oleh sekolah lapangan badminton, bisa dipakai untuk berolahraga bersama. Fisik,
psikologi dengan bermain badminton bersama-sama itu bisa lebih rileks, lebih sehat. Imunnya juga. Nah, imunnya akhirnya harapan kami imunnya bertambah, imunnya kuat sehingga semua warga SMA Lab terhindar dari COVID-19. Amin, alhamdulillah, amin. Sebab kalau semuanya bisa sehat, fungsi-fungsi juga bisa berjalan dengan baik, Pak Didi ya. Betul. Dan akhirnya goalnya anak-anak bisa sukses. Betul. Oke, Pak Didi, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Didi, yang sama-sama. sudah berkenan untuk hadir di acara Suara Mawang Catia Podcast pada hari ini. Dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada acara kesempatan kali ini, serial bersama dengan Pak Dedi Setiawan, MPD, yang kita akan ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap hanya di Suara Mawang Catia Podcast. See ya!